Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 23 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polres Kapuas mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan karena membobol sebuah rumah. Polda Sulawesi Tengah terus melakukan kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya melalui Bayangkara Otomotif 2025. Polda Kalimantan Tengah menggelar acara Jalan Sehat dan Sepeda Santai bersama masyarakat dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-79. Di informasi pertama pemirsa, Satreskrim Polres Kapuas mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan. Karena membobol sebuah rumah, pelaku mengambil sebuah perabotan rumah tangga, yakni TV, kipas angin, kompor gas hingga gas LPG, dicuri oleh pelaku. Satreskrim Polres Kapuas mendapatkan laporan dari warga bahwa rumahnya dibobol oleh pelaku pada tanggal 18 Juni 2025. Setelah korban yang merupakan sepasang suami istri pulang dari Pulang Pisau, korban kaget melihat beberapa alat rumah tangga dicuri, seperti TV, kipas angin, magicom, kompor gas, gas LPG, bahkan satu buah dirijen berisi bensin pun diambil pelaku. Korban rugi hingga 10 juta rupiah. Kamu tahu tuh kosong tuh dari mana? Kosong tuh ini gembok turun. Oh, sudah ada cirinya bergembok. Iya. Lalu kemanunya kayak pembukanya. Caranya kayak apa? Caranya kalau masuk rumah itu kayak apa caranya? Cara masuk rumah tuh. Kan bergembok nih. Iya. Ikan papai gemboknya tuh. Gembok mungkin lain. Pakai apa? Pakai lading. Ladingnya di mana? Lading itu ngembang dah. Di mana? Di mana ladingnya dibuat? Situ aja kan? Ada aja lo? Ada di rumah. Ada aja. Jangan terus. Di rumah ada lo. Iya di rumah. Nah, itu urusan orang pernah hari. Aku tahu udah ikan. Berapa kali ikan minta di puskesmas. Setelah polisi melakukan pencarian selama 2 hari, pelaku berhasil diamankan di rumahnya di Jalan Kapuas, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Pelaku langsung dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan penyelidikan. Dari Humas Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kesigapan dan sinergi aparat keamanan Indonesia kembali diuji saat diduga ancaman bom kembali memaksa pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Muscat Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, Sabtu 21 Juni 2025. Halo pemirsa TV Polri melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Respon cepat Polda Sumatera Utara dan tim gabungan tangani dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines. Kesigapan dan sinergi aparat keamanan Indonesia kembali diuji saat dugaan ancaman bom kembali memaksa pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SF5688 rute Jeddah Muscat Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Juni 2025. Berkat respon cepat Polri, TNI, dan seluruh petugas bandara, 376 jemaah haji asal Jawa Timur berhasil dievakuasi dengan selamat. Insiden bermula ketika otoritas pengatur lalu lintas udara di Kuala Lumpur menerima informasi dari China India tentang dugaan ancaman bom terhadap pesawat Saudi SF5688 yang sedang melintasi wilayah udara Asia Selatan. Informasi tersebut segera diteruskan ke Menara Kontrol Medan Kuala Namu. Pada pukul 9.27 WIB, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Kuala Namu dan langsung diamankan.
Kapolda Sumatera Utara dalam konferensi pers menyampaikan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah strategis dan terukur begitu menerima informasi. Dibantu personil TNI dan APSEK bandara, evakuasi dilakukan dengan tertib. Para penumpang tidak diperkenankan membawa barang bawaan dan langsung ditempatkan di area steril untuk pemeriksaan kesehatan dan keamanan. Tim Dokes Polresta Deli Serdang memastikan seluruh jemaah dalam keadaan sehat meski 10 diantaranya membutuhkan bantuan kursi roda. Setelah evakuasi penumpang, proses pemeriksaan dilanjutkan terhadap bagasi dan kargo pesawat. Sebanyak 634 koli diperiksa secara detail menggunakan X-ray oleh tim gabungan dari Satbrimob, Bea Cukai, dan otoritas bandara. Pukul 16.30 WIB, pesawat dinyatakan aman secara menyeluruh. Insiden ini sempat menyebabkan keterlambatan 21 penerbangan domestik dan internasional antara 15 menit hingga 2 jam. Namun demikian, penanganan yang sigap dan profesional dari aparat keamanan, otoritas bandara, dan seluruh instansi terkait menjadi bukti kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Sekitar pukul 9.27. Dapat kami sampaikan rekan-rekan bahwa pada jam 9.27 kami menerima laporan dari otoritas bandara ada dugaan ancaman bom terhadap pesawat Saudi Air. Saya Brigadir Viola Simamora melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Pemirsa, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya terus memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah Poso. Salah satunya dengan melaksanakan razia kendaraan secara intens di sejumlah titik strategis. Senin 23 Juni 2025. Razia tersebut dilakukan serentak di 4 pos Kamtipmas, yakni Taman JK, Kalora, Tabalu, dan Masamba. Keempat pos itu berada di wilayah yang selama ini masuk dalam area operasi khusus karena dinilai rawan dari sisi keamanan dan aktivitas yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Kegiatan razia ini merupakan bagian dari upaya untuk mendeteksi dan mencegah peredaran barang-barang berbahaya seperti senjata api, bahan peledak, amunisi, atribut radikal, serta barang mencurigakan lainnya. Dalam pelaksanaan razia, petugas memeriksa kendaraan secara acak, baik roda 2 maupun roda 4, serta mengimbau masyarakat untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat kendaraan dan identitas diri. Pemeriksaan juga dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga. Kami Satgas 3 Preventif Pos Madagoraya 2025 atas dasar perintah Bapak dan Satbrimob Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Pol Kurniawan Tandiarong RSI KMSI, beliau selaku Kasatgas 3 Preventif rutin melaksanakan kegiatan razia, dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan Pos Kamtipmas kami yang berada di wilayah Kabupaten Poso. Sasarannya bahan peledak, senpi, buletin-buletin yang berisikan paham-paham yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Namun selama kegiatan berlangsung, kami belum menemukan ketiga hal tersebut. Kegiatan ini bertujuan menciptakan dan memelihara situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri untuk menciptakan situasi kondusif, terlebih menjelang Hari Bayangkara ke-79 dengan mengusung tema Polri untuk masyarakat, artinya keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dari Humas Polres Poso melaporkan untuk Polri TV. Personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Satreskrim Polres Bandar Aceh yang dipimpin oleh Ibda T. Syahrijal berhasil mengamankan pelaku utama human traffic atau tindak pidana perdagangan orang yang selama ini menjadi buronan. Pelaku berinisial RH, warga asal Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, tertangkap di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, pada Kamis 19 Juni 2025. Penangkapan ini menjadi titik terang dalam kasus perdagangan gadis 16 tahun asal Aceh Besar. Penangkapan tersangka RH dikonfirmasi oleh Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono. Melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadila Aditya Pratama di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.
Tersangka RH tertangkap setelah petugas melakukan penyelidikan lanjutan yang mendalam dan intensif. Dalam operasi penangkapan, polisi juga berkoordinasi erat dengan pihak terkait lainnya, seperti Bea Cukai, Imigrasi, hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Tersangka diamankan saat hendak terbang ke Malaysia. Dari Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan satu tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana TPPO yang lalu di awal tahun ya, korban atas nama inisial PU. Tersangka kita amankan di Pekanbaru berkat kerjasama dari tim Bea Cukai dan dari Imigrasi yang menginformasikan kepada kami. Kemudian pelaku diduga akan terbang kembali ke Malaysia. Dari situ mendapatkan informasi dan kami langsung meluncur ke Bandara Pekanbaru untuk mengamankan. Dan selanjutnya dibawa ke Banda Aceh untuk kita lakukan penyelidikan lanjut di Polresta Banda Aceh. Penangkapan ini berkaitan dengan bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan DPO dari bulan Januari. Mereka melarikan diri, menghilang, dan teridentifikasi. Kita mendapat informasi dia ada di Pekanbaru dan akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Atas perbuatannya, RH dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. RH merupakan orang yang diduga kuat menjual gadis berusia 16 tahun berinisial PAF warga Aceh Besar. PAF ditemukan menjadi pekerja seks komersial di negeri jiran Malaysia pada Desember 2024 lalu. Kasus ini sempat menarik perhatian publik setelah PAF dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan di Malaysia berkat bantuan sejumlah warga Aceh di sana. Setelah ditemukan, korban dijemput oleh aparat kepolisian dan BP2MI, serta berhasil dibawa pulang ke Tanah Rancong. Penangkapan RH ini menjadi langkah penting dalam memberantas praktik perdagangan orang dan memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjadi peringatan keras bagi sindikat serupa bahwa hukum akan terus mengejar. Dari Humas Polresta Banda Aceh, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah minibus nekat menerobos 2 gerbang tol tanpa membayar, yakni di gerbang tol Cisalak 1 dan gerbang tol Cimanggis 2 Depok, Jawa Barat. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta kepada pengemudi mobil agar segera menyerahkan diri. Sebuah minibus berwarna putih ini terekam kamera dashboard kendaraan lain ketika menerobos gerbang tol Cisalak 1 Depok, Jawa Barat. Mobil yang diduga dikendarai seorang pria menerobos portal yang telah terbuka dengan cara memepet kendaraan lain di depannya. Tak hanya di gerbang tol Cisalak 1, mobil ini juga menerobos di gerbang tol Cimanggis 2 tanpa membayar dengan cara yang sama. Setelah berhasil melewati portal tanpa membayar, mobil tersebut langsung tancap gas. Kepala Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danerdong, membenarkan aksi melanggar di ruas tol Cisalak 1 dan Cimanggis 2 yang terjadi pada 16 Juni lalu sekitar pukul 16:39 waktu Indonesia Barat. Bekerja sama dengan Satlantas Polres Depok, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan mendapati identitas pemilik kendaraan. Sayangnya, kendaraan tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain. Meskipun begitu, petugas meminta kepada pengemudi agar segera menyerahkan diri karena telah melanggar rambu lalu lintas dengan melalaikan kewajibannya membayar saat memasuki jalan tol. Sampai saat ini kita sudah mengetahui identitas dari kendaraan tersebut. Namun demikian, untuk di mana saat ini kendaraan tersebut, kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan. Mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual belikan. Pengemudi tersebut melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, yaitu mengenai kewajiban bagi kendaraan yang akan memasuki jalan tol untuk melaksanakan transaksi terlebih dahulu. Untuk itu kepada pengemudi yang saat itu mengenai tersebut, kami himbau supaya bisa menyerahkan diri atau kami melaksanakan upaya-upaya pencarian.
Ditlantas Polda Metro Jaya menghimbau kepada para pengguna jalan agar selalu menaati rambu lalu lintas dan berhati-hati ketika berkendara guna menghindari terjadinya kecelakaan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.